Ulangi ya, silakan disiapkan sudah bukunya, poinnya. Ingin mengevaluasi kegiatan pembelajaran di hari kemarin kita masuk Senin Selasa. Kasus yang pertama, seorang perempuan datang ke Puskesdes di Damesi hari ini tanggal 10 Februari 2022. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya tanggal 20 Mei 2021. Ibu mengatakan bahwa sering merasakan buang air kecil dan tidurnya tidak nyenyak selama kehamilan pertama ini. Ibu mengatakan pernah keguguran 6 bulan yang lalu karena jatuh dari kamar mandi. Berdasarkan hasil pemeriksaan bidan bahwa berat badan ibu adalah 59 kilo dengan tinggi badan 160 cm. Berat badan sebelum ibu hamil yaitu 50 kilo. Hasil pemeriksaan diperoleh tensi 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius. Keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, pemeriksaan secara umum dalam batas normal, pemeriksaan abdomen TFU 30 cm, puka, presentasi kepala sudah masuk 2/5 bagian, denyut jantung janin terdengar di sebelah kanan dengan irama 12. Pertanyaannya yang pertama, tentukan hari tafsiran persalinan. Pertanyaan pertama ya, hari tafsiran persalinan. Yang kedua, usia kehamilan ibu saat ini. Yang ketiga, indeks massa tubuh ibu normal, kurus, obesitas dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah perkiraan berat badan janin? Kemudian berapakah frekuensi denyut jantung janin? DJJ-nya berapa? Yang terakhir adalah tuliskan diagnosa kehamilan pada pasien tersebut. Sampai juga ya. Ya. Yang keenam, menggunakan rumus +7
Karena dia di atas bulan Maret. Karena di atas bulan. Kapan menggunakan plus? Januari sampai kalau ini kalau April pakai apa? April pakai Bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Berarti tafsiran persalinannya adalah tanggal 27 bulan Februari 2020. Kalau datang hari ini berarti kurang berapa hari lagi melahirkan? Markus. kurang lagi 17 hari. Kurang 17 hari lagi. Kalau dia tepat tanggal 27, ini berapa usia? Dia datang tepat di tanggal hari tafsirannya tanggal 27. Berapa usia kehamilannya? 39 bulan 7 hari. 39 minggu 7 hari atau 40 minggu. Ya. Oke. Sehingga karena mendekati dengan hari tafsiran digunakan hari tafsiran itu 17 hari ya. Ini 17 hari itu adalah 2 minggu 3 hari. Kita masukkan rumus yang cara pendek 39 minggu 7 hari. Sehingga dikurangi sisanya adalah 37 minggu 4 hari. 37 minggu 4 hari kita tuliskan usia kehamilan adalah 38 minggu. Betul ya? Betul. Ini nomor 1, nomor 2 sudah benar. Nomor 3. Nomor 3 adalah indeks massa tubuh. Nanti pada waktu kalian mengisi buku KIA untuk memasukkan di data buku KIA harus menghitung dulu indeks massa tubuh ibu hamil tersebut. Jadi indeks massa tubuh rumusnya adalah berat badan sebelum hamil dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Ya, 50 bagi 1,6 angka 2 hasilnya 19,5. Masuk kategori ringan. Kalau dia lebih dari 19,8 masuk kategori normal. Ibunya ringan. Kita lihat kalau ringan kenaikannya ya sudah jelas di sini. Karena kategori ringan, maka yang direkomendasikan selama kehamilan adalah 12,5 sampai dengan 18 kilo selama kehamilan. Ya, masuk kategori ringan. Baik, benar ya. Kemudian selanjutnya soal yang keempat, berapakah ini ya perkiraan berat badan janin? Rumus perkiraan berat badan janin. Jadi rumus yang kita gunakan yang familiar yaitu rumus Johnson-Tosak. Rumus Johnson-Tosak ini adalah rumusnya jika kepala sudah masuk pintu atas panggul,
tinggi fundus uteri dikurangi 11 dikalinya 155. Sebaliknya jika belum masuk dikurangi 12 dikali 155. Karena pada soal sudah masuk maka di TFU kurang 11 dikali 155 rumusnya. Sehingga diperoleh 2.945 gram. 2.945 gram atau 2,9 kilogram ya. Tidak bisa ya di kalian dibulatkan beratnya bisa nggak dimanipulasi berat? Tidak bisa. 2,9 kilo. Ini benar. Kita ke nomor 5. Pertanyaannya, denyut jantung janin rumusnya adalah 5 detik pertama. kita menghitung per detik, maka kita harus tahu frekuensinya dalam kategori normal atau tidak. Maka harusnya 5 detik pertama tambah 5 detik ketiga ditambah 5 detik kelima, ini dikalikan 4. Tadi detik pertama 12, ketiga 12, kelima 12 ditambahkan berapa jumlahnya? 35 dikalikan 4 kali per menit. Ya, betul. Tapi yang direkomendasikan adalah menghitung 1 menit penuh. Ya. Baik, kita ke nomor 6. Nomor 6, pembuatan diagnosa. Pembuatan diagnosa seperti yang Ibu sampaikan kemarin bahwa bisa dirincikan ibu, janin atau dapat digabung. Kalau dirincikan, tadi pasiennya mengatakan bahwa hamil pertama kali. Menurut ibu, saya hamil pertama kali. Dia tidak menghitung bahwa abortusnya, kegugurannya merupakan kehamilan. Tapi secara kebidanan itu masuk dalam kategori hamil. Nah, itu perlu dicerna lagi ya. Jadi jangan langsung oh iya berarti pertama G1 A1 kan ya. Jadi yang tepat adalah G2 hamil kedua partus belum pernah ya. Berarti P-nya 0. Abortusnya 1. Tuh. Hidupnya tidak ada. Jadi tidak ada anaknya yang hidup. Nah, hidupnya 0. Hamil 37-38 minggu. Nulisnya ya. Nulisnya adalah hamil 37-38 minggu, 37-38 minggu, tunggal, bayi janinnya tunggal, 1 terdengar DJJ, hidup, ada gerakan, terdengar bunyi DJJ-nya, intrauteri di dalam kandungan, presentasi kepala. Ya, tadi kan kepala sudah masuk 2/5 bagian. Berarti presentasi kepala, keadaan umum ibu dan janin bayi. Jika ada masalah, misalnya anemia, dengan anemia contohnya. Saran ibu, jika ada masalah di ibunya, janinnya tidak ada, dibuat lebih rinci. Rinci berarti hamil ibu, kehamilan 37-38 minggu, keadaan umum ibu baik dengan anemia. Contoh dengan anemia atau dengan hiperemesis gravidan, udah mau muntah. Ibu,
Untuk janin karena keadaan baik bisa lebih dirincikan janin tunggal hidup intrauteri presentasi ke kepala keadaan umum bayi janin baik. Ya, gitu. Nah, jadi tidak bisa kalau ditulis dengan anemia nanti kecenderungan yang mana anemia. Kalau ada masalah lebih dirincikan. Baik, Ibu rasa sudah jelas ya semua, sudah bisa ya semuanya. Antenatal care kunjungan awal. Jadi di sini ada penuntun belajar, silakan dilihat, semua dilihat, ya. Gak apa-apa ini sambil dilihat di sini juga. Memastikan ya kelengkapan standar ANC kemarin ada berapa? Standar ANC ada 10 T. Yang pertama kita siapkan timbangan. Yang kedua kita mengukur tekanan darah. Kita mengukur tanda vital keseluruhan, tensi, nadi, respirasi, suhu. Ya. Yang ketiga, kita mengukur lingkar lengan atas. Ibu, kakak, 23,5. Nilainya 23. Kalau kurang dari itu kek kekurangan energi ya seperti ini nah, jadi tulang akronium ke olekranon. Kemudian tes selanjutnya nanti pembukaan tinggi fundus melalui pemeriksaan leopol ya, pembukaan tinggi fundus uteri. Selanjutnya pembukaan leopol sama presentasi janin. Oke, selanjutnya presentasi TP ya, tetanus toxoid, terus pemberian tanda darah untuk mencegah anemia. Lalu selanjutnya apa? Tes laboratorium glukosa urin maupun protein urin. Ya, apakah terdeteksi adanya diabetes mellitus atau tadi protein, jika protein positif berarti indikasi ada preeklamsia. Selanjutnya laksana kasus penemuan kasus dari contohnya tadi anemia. Selanjutnya baik ketemu bicara kita melakukan konseling. Ada yang bawa buku KIA sudah lengkap ini hasilnya konselingnya sesuai dengan trimester ibu. Baik, kita mulai saja. Sambil dibaca. Ya, bunyi denyut jantung janin. Sudah? Sudah? Berapa? 12. Yang lain? 12. 11, 12, 11. Oke. 14, 14, 14. Distres dong. 14. Bisa ya dihitung? Bisa? Bisa? Iya. Coba dihitung. Tempat duduk ya, pasiennya duduk. Bisa dilakukan dalam posisi tidur. Jelas kalau Mila tidak mungkin posisi tidur, sulit.
dulu di posisi duduk. Silakan masuk, silakan ibu masuk, silakan duduk. Kenalkan, saya bidan yang bertugas di puskesmas ini. Ya, nama saya Bu Fitra. Jadi ibu sebelumnya apa tujuan ibu datang ke sini? Ingin memeriksakan kehamilannya. Jadi yang pertama disambut dulu pasiennya, kemudian kalian memperkenalkan diri. Mama, ibu, nama saya, bidan siapa, bertugas di mana, ada yang bisa saya bantu ibu? Baru ibunya menjelaskan, saya ingin memeriksakan kehamilan. Baik ibu. Sebelumnya ibu ada keluhan? Tanyakan, ibu ada keluhan nggak soal kehamilan? Tidak ada, Bu Bidan. Jadi kita tanyakan keluhan merupakan bagian dari pengkajian data. Kemarin yang ibu sampaikan, sebelum melakukan pemeriksaan kehamilan kita harus mengkaji dulu data. Yaitu pertama data subjektif dari keluhan pasien. Tadi mohon diperhatikan, ditanyakan keluhan, ibu tidak ada keluhan. Nah, biasanya menurut ibu ini kehamilannya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Oh iya gitu. Berapa bulan? 7 bulan. Berapa bulan? 8 itu. 8 bulan. Oh, ibu 8 bulan. Di 8 bulan kehamilan ini sama sekali tidak ada keluhan? Pinggangnya sakit. Pinggangnya sakit. Pinggang terasa sakit. Pinggang terasa sakit dan keluhan ibu. Kita harus mengkaji apakah itu fisiologis kehamilan, memang normal, atau dengan masalah atau komplikasi lain. Sebelumnya ibu pernah jatuh? Tidak pernah. Posisi tidurnya menghadap kemana ibu? Kiri. Kita kaji biodata ibu secara lengkap dari nama, ya bisa dilihat ya. Nanti dikaji secara lengkap dari nama, usia, pendidikan, pekerjaan. Kenapa ditanyakan usia? Karena untuk mengetahui apakah usianya tuh rentan atau enggak. Ya, bagus sekali. Ya, ada usia yang berisiko. Ya, dia terlalu muda atau terlalu tua? Lebih dari 35 tahun ibunya. Ibunya masih 17 tahun. Itu rentan. Jadi kalau yang berisiko bisa dimasukkan di dalam diagnosa. G1 P0 A0 H0, usia kehamilan 8 minggu, kemudian usia ibunya bisa kalau berisiko. Biodata secara lengkap, kemudian biodata dari suami secara lengkap. Ya, nanti ada checklist, nanti penuntun checklist nanti kalian baca, ya, sudah biodata, keluhan dan sebagainya. Lalu kita menuju ke pemeriksaan. Pemeriksaan awal harusnya kita ukur dulu berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas. Itu pemeriksaan antropometri. Ya, pemeriksaan ada pemeriksaan antropometri, pemeriksaan tanda vital atau vital sign, pemeriksaan fisik. Ya, jangan digabung, dicampur-campur. Pemeriksaan berat badan, minta ibu untuk baik. Kita harus melihat dulu keadaan
kemudian dikalibrasi. Posisi di angka 0. Ya. Kemudian kita ini kan tetap ya di angka 0, berarti kondisi timbangan bagus. Terus silakan. Ya, semua sudah bisa ya? Ya. Ada yang nggak bisa? Coba angkat tangan, nggak apa-apa, masih belajar. Ada yang nggak bisa? Bisa semua? Bisa. Oke. Ya, ini beratnya 50. Ada timbangan yang sekaligus ya, timbangan sama tinggi badan. Nah, itu harus ditarik mentok dulu sampai tek, baru dinaikkan lagi. Nah, nanti kalau di lab ibu jelaskan. Kemudian kalau di sini ada pengukur tinggi badan, ibunya diminta untuk menghadap ke kita. Nah, kalau ada di sini yang sekaligus itu, ya. Kemudian dipaskan, tidak boleh jinjit, ya. Sender langsung di dinding, diukur. Beratnya 50, tingginya contohnya ini ya 160 cm. Sudah, silakan ibu. Kemudian pengukuran lingkar lengan atas. Nila, ibu tangan yang sering digunakan yang mana? Kanan. Berarti kita periksa yang mana? Kiri. Karena tangan cenderung besar. Itu yang kiri. Ini tangan kiri. Ini diminta untuk menunjuk, ya. Yang menonjol tulang akromion, yang di sini oleh kranon. Coba kalian sebenarnya semuanya, tangannya gini semuanya. Oke, yang kiri ya, yang menonjol sama ini, ya. Baik, yang ini ibu, yang di sini bayi. Ibu bayi. Ini adalah nilai 0. Jadi kita paskan. Ya, kemudian di sini adalah sampai ujung ya 31 cm. Kemudian dibagi 2. 31 bagi 2. 15,5 atau bisa kalian bagi 2 seperti ini. 15,5. 15,5. Kemudian diukur. Dimasukkan di sini, diukur berapa lilanya. Lilanya ini ada anak panah ya. 26 cm. Berarti normal. Harus lebih dari 23,5. Ya, kecuali di saya ini. Kalau bisa ya, kalau tebal bajunya diangkat. Akan mempengaruhi. Kalau dia ngepas apa? Bisa? Bisa. Bisa semuanya? Bisa. Ini dibagi 2, di mana tengahnya baru diukur. Ya, kalau tidak ada baru diukur. Ya, kalau tidak ada bisa pakai medline, bisa pakai ini. Bisa pakai ini ya, ini kemudian dibagi 33 misalnya 30 di sini, kemudian tinggal dilingkar ya, tinggal dilingkar, dilihat ini ya 25 bisa? Bisa. Kalau sudah selesai tadi, kemudian ibu minta untuk naik ke kaki. Ibu silakan. Untuk ibu hamil, ya, pemeriksaan harus di
Jadi untuk kenyamanan ibu tidur ya, kaki ditekuk kalau pemeriksaan. Leopold ya terutama itu kaki harus ditekuk sedikit. Nah seperti ini. Agar ibu nyaman, kita bisa taruh bangku di ini di paha, di atas ini. Nah, otomatis kan agar rileks ibunya. Ya. Saya sabar. Kemudian diselimuti tetap. Kemudian menutup semua, menjaga privasi pasien, ditutup semua sampiran biar nggak kelihatan. Ya, ingat kita tetap ya sebelum dan setelah melakukan tindakan harus cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? 7. Berapa? 7. 1 semua. Melakukan pemeriksaan selalu di sebelah kanan pasien. Kita harus di sebelah, tidak boleh di sini, di sebelah kanan pasien. Kemudian siapkan alat-alat yang akan digunakan itu di dekat pasien. Ya alatnya. Kita mau melakukan tensi, tensi dengan stetoskop. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan respirasi, nadi didekatkan, suhu tem. Ini tidak disiapkan untuk membersihkan. Kalau yang air raksa ada 3 gelas. Yang pertama isinya air klorin 0,5%, air sabun dan air klorinnya berapa? 0,5 atau 10? 0,5. Cara buatnya? 1 banding 9. Satunya apa? Air klorin. 9-nya? Jangan dibalik ya, pekam. Nanti berkarat semuanya. Kemudian yang kita siapkan nanti ini untuk tanda vital. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopold. Nanti yang perlu kita siapkan adalah metlan. Metlannya ini kita siapkan saja mungkin sampai 40 ya. Jadi harus digulung dari sini biar tidak ribet. Selanjutnya ini ya yang disebut dengan lenek atau stetoskop mononular.
ini dulu sebelum ke sini. Ini nggak mudah karena langsung mengetahui frekuensi denyut jantung janin. Nah, ini harus disiapkan dan disiapkan tisu. Ya, tisunya nggak ada. Siapkan tisu. Oke, ini tisu. Ya. Kemudian keseluruhan ingat pemeriksaan fisik ada pen light. Ya, harus ada pen light. Kalau ingin melakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan keadaan vagina ibu harus disiapkan kapas DTT untuk dibersihkan labia mayor, labia minor, kanan kiri, kemudian sampai dengan anus. Gitu ya. Kemudian nanti pemeriksaan panggul luar. Ya, yang kita siapkan adalah jangka panggul. Ya, kemarin sudah pintar semuanya ya di videonya jangka panggul. Ya. Nanti ada pemeriksaan dipakai ya, baru kita ajarkan. Harus bisa. Ya. Nanti sebelum pasien turun, ya, tolong diperhatikan, ada pemeriksaan refleks patella, ya, atau refleks hammer. Ya. Sebelum ke pasien, teknik pemeriksaan fisik, prinsipnya ada berapa? Ada yang tahu? Prinsip pemeriksaan fisik? Ada? Betul. Apa? Palpasi, distribusi. Yang kedua, palpasi. Yang ketiga, perfusi, Auskultasi. inspeksi, melihat, palpasi, perkusi, auskultasi, mendengar. Ya, jadi ini harus masuk dan tidak semuanya bisa dilakukan. Contohnya, perkusi bisa diketuk kepalanya. Berarti bagian kepala yang dilihat apa? Inspeksi sama bagian kepala, inspeksi dan palpasi saja. Ya. Sekarang bagian abdomen bisa dilakukan apa saja? Perkusi bisa? Bisa. Ya. Empatnya bisa. Ya. Bagian ekstremitas, bagian kaki yang bisa kita lakukan? Inspeksi, Perkusi nanti kan mau mengetuk. apa lagi? Ya, perkusi, auskultasi? Ya, bisa? Jadi nanti pada waktu membuat pendokumentasian harus runut. Jelaskan. Melihat kebersihan warna rambut, kebersihan hidung, kebersihan telinga,
ada benjolan, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan. Ibu sakit nggak? Saya pegang gini sakit. Oh berarti ada sesuatu nyeri di ini. Oh mungkin benjolan. Infeksi. Ya. Bisa dipahami? Kita ke sudah melakukan tadi cuci tangan. Kita tensi dulu. Tensi dulu. Sebaiknya tensi di tangan sebelah kiri ya. Tapi karena ini aja nggak apa-apa. Tensi untuk melihat apanya? Hasilnya apa? Sistol dan diastol. 120/80 mana sistol mana diastol? Siapa itu? Siapa itu? Diastol lebih cenderung ke pembuluh darah perifer, jadi lebih terlihat. Ini ya, jadi meletakkan manset ini, yaitu 3 jari di atas apa namanya? Fossa cubiti. Ya. Nah, 3 jari bukan 3 ya. 3 diletakkan di sini. 3 jari ya, ini ya 3. Ya. Ya. 3. Kemudian demam. Kenapa? Takut. Ya. Ini. Ya. Sil ditem. Ini ya, ambil di seharusnya yang disediakan 3 gelas tadi ya, klorin, air sabun, air bersih. Tapi kalau ini cukup kapas alkohol. Ada bawa hand sanitizer. Oke. Ini ibu periksa aja ya karena anget badannya. Ini ya. Ini stetoskop. Ini kok enggak di ini kan? Lagi. Ini kan sudah ya. Ini ya. Kemudian kita memegang nadi sampai hilang detakannya ya. Kita naikkan dulu. Nadi dulu ya. Kita pegang nadi, kita naikkan. Oh, ini nggak bisa ya. Sudah tak teraba ya. Kemudian kita pindahkan tangan kita ke stetoskop. Ya. Baru naikkan lagi, baru diturunkan. Nah, baru dibaca. Detakan pertama, sistol, kemudian detakan kedua, diastol, ya.
Ya. Ya, nadi di mana? Di apa? Yang mana? Di satu jalur yang jempol atau di kelingking? Jempol ya. Pegang semua. Hitung. Bisa seperti ini ya. Bisa dari belakang. Ya, dari ini bisa dari belakang. Ini bisa seperti ini, kita hitung selama 1 menit full. Ya, 1 menit full dihitung. Ya, tensinya sudah dihitung nadinya. Kemudian respirasi. 1 kali inspirasi, ekspirasi. 1. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. 2. Ya, seperti ini ya. Bisa perut, bisa bagian dada. Ya, tadi sambil tem itu bisa juga kita sambil menghitung. Jangan satu-satu ya. Habis waktunya. Ya. Belum pasien yang lain. Jadi dihitung 1 menit. 1 2. Coba hitung temannya. 3. Yang dari sana hitung respirasinya. Dari sana hitung jam respirasinya. Sudah tanda vital. Kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik secara head to toe ya, dari atas kepala sampai ke kaki. Yang pertama kita inspeksi. Kita lihat keseluruhan dulu keadaan ibunya, lemas, normal atau sehat aja, nggak ada masalah. Pucat atau tidak? Oh, ibunya tidak pucat. Kita lihat rambutnya dulu, kebersihan rambutnya dilihat. Ada ketombe, permisi ya Bu, sambil dilihat. Nah, dari ini ada ketombenya, ya, kebersihan. Sambil ditanya ibu, ya, sambil periksa, sambil komunikasi sama pasiennya. Ibu berapa kali sampoan? 2 kali. 2 hari 1 kali. Oke. Ibu sambil dilihat ya, di ini warna rambutnya. Kemudian ibu sakit enggak? Kemudian kita tahap kedua ke palpasi. Ibu nyeri enggak? Enggak. Nah, berarti tidak ada benjolan, ya, tidak ada tadi kelihatan kemerahan di rambutnya, tidak ada. Itu yang dilihat. Kemudian setelah rambut kita melihat bagian wajah. Wajahnya pucat atau tidak, warnanya seperti apa, ya, kuning atau tidak. Nah, tadi untuk rambut ada yang sengaja disemir merah, ada yang tidak karena kondisi misalnya kurus, merah, kemudian kita pegang cepat, ya, putus, berarti ada gangguan nutrisi, ya. Nah, kurus, berarti gizinya kurang, ibunya bisa. Ya, setelah itu kita lihat bagian wajah, kemudian kita palpasi. Yang dipalpasi yang pertama os. Bagus, os frontalis 1. Ibu nyeri enggak? Enggak. Lebih dekat. Ibu nyeri enggak? Enggak. Nah. Os frontalis. Kemudian di ini ethmoidalis, ibu nyeri enggak? Tidak. Ya. Ini di tengah. Ethmoidalis, os zygomaticum, tulang pipi, maksila, ya.
Di mana maksila? Ya, di bawah hidung kita tekan. Sakit enggak, Bu? Nyeri enggak? Os mandibularis. Ya. Frontalis, ethmoidalis, zygomaticum, maxilla, mandibula. Sudah paham yang dipalpasi? Sambil tanya, Ibu nyeri enggak? Tidak. Normal keseluruhan. Kemudian kita melihat mata. Mata yang dilihat, tolong dicatat ya, jangan sampai nanti Ibu berulang menjelaskan kembali ya kalian apa sih yang diperiksa, bagian apa lagi, tahapannya bagaimana ya. Kemudian bagian mata kita inspeksi kebersihan mata, inspeksi terus mata terlihat jernih ya, tidak kemerahan. Kemudian mata simetris ya, simetris dengan telinga ya. Pemeriksaan fisik selalu kita periksa bagian yang terjauh ya, yang terjauh dulu. Sama yang di sini, nanti yang terjauh dulu, baru yang terdekat dengan kita pemeriksa. Seperti itu. Ibu lihat ke bawah ya, kita lihat refleks, buka matanya, lihat bawah. Nah, kemudian ini pupilnya yang besar, kalau kena cahaya ya, bisa melebar, mengecil ya, kayak gitu ya. Lihat ke bawah, bisa lihat ke atas ya. Kemudian tadi skleranya tidak pucat, tidak ikterus, tidak kuning. Sklera yang mana? Iya, putih, sklera. Kemudian kita periksa konjungtiva. Ibu, konjungtiva ini ya. Nah, konjungtiva merah ya, tidak pucat, tidak anemis. Kalau pucat, ini kemungkinan anemia. Ya, lihat. Nah, ini konjungtiva, sklera yang putih. Ya, ini skleranya kemungkinan besar yang pertama bisa karena ada gangguan fungsi hati, contohnya. Ya. Kemudian sudah bagian mata, bisa ke telinga atau ke hidung. Ke hidung dulu. Kalau hidung kita lihat kebersihan hidungnya. Kita lihat ya. Buka. Lihat kebersihan hidungnya. Ya, bersih. Kemudian tidak ada pengeluaran cairan. Nah, itu. Kemudian kita tekan, Ibu nyeri atau enggak? Tidak. Enggak. Tadi ethmoidalis enggak apa-apa ya, berarti tidak ada masalah atau sakit ya. Kemudian ke bagian mulut. Kita Ibu buka mulutnya, lihat kebersihan. Ada giginya yang berlubang atau tidak. Ya, khawatirnya kalau Ibu hamil banyak yang berlubang, kekurangan kalsium, janinnya untuk pembentukan pada fase organogenesis itu ngambilnya ke Ibu. Nah, kita lihat. Ibu berapa kali sikat gigi? 2 kali. Ya, jaga kebersihan ya. Ada yang sakit nggak giginya? Tidak ada. Nggak ada. Ya, itu yang ditanyakan. Gusinya bagaimana? Keluar darah atau tidak? Ya, itu yang dilihat. Baik. Habis itu kita lihat telinga. Kita lihat telinga bagian yang terjauh yang kita lihat. Ini yang kita lihat adalah kebersihan ya, kebersihan telinganya. Ibu sering dibersihkan ya. Kemudian ke telinga sebelahnya, kelenjar tiroid, Bartolin lagi di bawah. Kelenjar bendungan vena jugularis. Yang diperiksa 3 di bagian leher. Yang pertama kelenjar tiroid. Kita bisa pegang seperti ini atau pakai 2 tangan. Pegang seperti, silakan Ibu menelan.
Nyeri atau tidak? Tidak. Tidak. Seperti itu. Pegang dulu. Menelan Ibu. Nyeri tidak? Tidak. Tidak. Itu. Nah, ya. Kemudian apalagi yang diperiksa? Sebelum vena jugularis, kelenjar limfe. Ini, di sini, di belakang telinga juga ada. Sampai ke bagian ketiak sebenarnya juga ada. Sistem imun kita, kalau ada infeksi, sakit, pasti ada yang bengkak radang di kelenjar limfe, nyeri. Nah, itu yang kita pastikan di sini. Cara periksa yang pertama, dua tangan kita di belakang telinga dulu. Ibu nyeri nggak? Tidak. Nah, seperti ini ya. Dari belakang telinga dulu, nyeri nggak Bu? Enggak. Kemudian baru leher. Jadi belakang telinga, kemudian ke sini, ke bawah. Ibu nyeri nggak? Enggak. Itu kelenjar limfe. Bisa dilihat ya. Paham? Paham. Ya. Ini di belakang telinga, nyeri nggak Bu? Enggak. Kemudian kita lihat bendungan vena jugularis ada atau tidak. Kemungkinan besar kalau ada bendungan kita masih suspek ya adanya penyakit jantung. Ya, kita lihat. Ibu silakan lihat ke sini. Ya, ini ya. Kalau ada bendungan vena jugularis, pasti kelihatan di sini venanya besar, membesar. Ibunya hadap ke sini dulu, kemudian ibu lihat ke sana, baru kita lihat ini tidak ada ya bendungan vena jugularis. Ya ada 3 di bagian leher. Bendungan vena jugularis normal. Bisa dipahami? Baik, kita ke bagian payudara. Tapi sebelum itu kita ke ekstremitas atas dulu agar mudah. Ekstremitas atas adalah bagian tangan, kanan kiri, ekstremitas bawah kaki. Nanti terakhir kanan. Kita lihat yang paling terjauh dulu. Yang pertama ini ya, ada udim atau tidak, kita tekan ini. Kalau dia kembali lama, ini kita tekan. Kalau dia ada udim, dia kembalinya lama, berarti ada cairan. Ini ya di bagian tulang ya. Ya, ditekan. Kemudian kita periksa ada anemia atau enggak dengan pemeriksaan kuku, kita tekan. Kalau kembali lama, tidak pink atau kuning, kemungkinan anemia. Jadi ada 2 ya di ekstremitas. Yang pertama ada udim atau tidak di bagian ini ya, ini oh tidak ada udim. Kemudian pemeriksaan kuku, oh normal. Kemudian ke samping juga ada udim atau tidak, tidak ada. Kuku coba kita lihat, kembali langsung merah muda. Dan normal. Kemudian kita ke bagian payudara. Kalau diperhatikan ya, bagian payudara ini sangat penting untuk persiapan proses menyusui, apalagi ibunya sudah 8 bulan. Jadi pakai ya. Isi ibu ya, saya akan lakukan pemeriksaan ibu. Tadi di awal ya, flashback ya. Di awal kita sudah menjelaskan akan diperiksa head to toe keseluruhan. Yang pertama setelah dibuka ya, kita lihat dulu tangan di samping. Kita lihat bentuk payudara sama besar, simetris, areola hitam, inspeksi tadi ya, menghitam, menandakan hamil. Kebersihan seperti ada. Warnanya seperti apa, kemerahan atau normal, itu yang dilihat. Sudah. Kemudian kita minta ibu untuk mengangkat kedua tangan. Ya, kedua tangan dulu. Kita melihat ada retraksi atau dimpling tidak. Ada tekanan yang terlalu tertarik, ya, retraksi atau dimpling namanya. Ya, kalau misal contoh ya, kalau misalnya ada kanker payudara, ya itu biasa kelihatan kulit jeruk.
Tahu kulit jeruk kan? Nah itu, terus kemerahan. Nah, ada masa atau tidak? Ya. Kemudian kita periksa yang paling terjauh. Teknik pemeriksaannya adalah satu tangan, nanti dalam pepenuhnya diturunkan. Yang ini kita periksa. Yang periksa kita palpasi searah jarum. Kita palpasi dari yang terjauh dulu dari ketiak. Ibu nyeri enggak? Tidak. Ya, teknik palpasinya ya. Nah, seperti ini. Sampai kita ke daerah areola. Nah, daerah areola ini cara melihat sudah keluar kolostrum atau tidak, kita lebarkan dulu. Ini ya, sudah. Kemudian diginikan. Jadi lebarkan dulu, baru dilihat. Oh, ternyata sudah ada kolostrum keluar bersih. Contohnya kayak gitu. Bisa? Sambil tadi. Rasakan ibu nyeri enggak, Bu? Tidak. Ibu nanti di rumah sering ya diperiksa kalau ada benjolan. Ibu periksa yang sebelahnya sama atau tidak. Kalau tetap membesar segera ibu periksa, ya. Ya, kemudian turunkan kalau sudah diturunkan. Kemudian ganti yang sebelah kiri sama periksa seperti tadi. Ibu nyeri enggak? Tidak. Ya, Ibu ya sering diperiksa seperti ini. Ya, kemudian di bagian areola ini kita lebarkan dulu, baru kita tarik gini. Nanti kelihatan. Ya. Lebarkan. Kolostrum. Untuk persiapan menyusui. Itu tadi ya untuk payudara. Kemudian kita ke abdomen. Abdomen Ibu pakai itu, silakan turun. Tahan dulu. Awal sudah ditekuk dengan menggunakan bantal ya. Kita dekatkan yang kita gunakan ya. Satu medline kita dekatkan di pasien. Ini. Kemudian sama jam. Agar ibu mudah mendengar. Oke, dokter. Dipasang lagi. Ya, pemeriksaan rokok. Membuka tadi pakai ibu ya bagian abdomen. Kemudian yang kita inspeksi, yang kita lihat bagian abdomen, itu adalah bentuk dan ukuran. Ada tidak luka bekas operasi? Ya. Kalau ada, seperti apa saya tanya? Ya. Kemudian menanyakan ke ibu, operasi apa ibu? Apakah operasi seksi sesaria atau ada operasi lain? Gitu ya. Kemudian melihat garis dan striae gravidarum dan bibit. Ya, ada garis nanti di bagian perut ibu itu yang disebut dengan striae gravidarum, garis. Kemudian merasakan gerakan janin. Itu yang diinspeksi di bagian abdomen. Tadi sebelum ibu naik ke tempat tidur, ibu minta untuk berkemih dulu. Ibu sudah kencing belum? Oh sudah. Ya, tak perlu. Kalau dia belum, segera kencing dulu, karena akan berpengaruh terhadap pemeriksaan nanti ibunya. Kemudian saya dipegang sedikit, kencing turun lagi, periksa lagi mulai. Dari awal sudah mengosongkan kemih. Baik, yang pertama adalah sebelum kita memegang bagian abdomen ibu, kita hangatkan dulu tangan kita. Caranya digosokkan. Gini. Sudah terasa hangat? Jadinya nggak kaget, kalian dari AC ya. Ibu permisi ya ibu ya, saya lakukan pemeriksaan. Yang pertama dipegang. Nah, pegang seperti ini.
Kemudian kita tengahkan, bukan mendorong, kita tengahkan bagian uterus ibu. 1, 2, 3. Ya. Sampai kita ketemu bagian fundus. Jadi 1, 2. Jadi ini ditengahkan. Ini terlalu keras nih. Coba diturunkan dulu. Ya, tadi kita tengahkan dulu. Kita tengahkan uterus ibu. 1, ditengahkan. Kadang kan dia ke sini. Sini kita tengahkan. Sampai menemukan fundus baru seperti ini. Ya. 1, 2 kita tengahkan. Ketemu daerah fundus. Pegang seperti ini. Kemudian kita ambil neckline. Tujuan dari Leopold 1 adalah 1. Untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus uteri. Apakah kepala atau bokong? Kalau kepala bulat, keras, melenting. Kalau bokong lunak dan semakin membesar, besar, lunak, tidak melenting. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Yang ketiga untuk mengetahui usia kehamilan. Yang keempat untuk mengetahui perkiraan berat badan janin. Teknik Leopold 1 yang pertama adalah menengahkan dulu bagian uterus sampai mencapai bagian fundus. Selanjutnya ini medline yang kita gunakan itu memang ukuran yang kecil ya, sentimeter ini. Tapi agar kalian tidak subjektif ya pemeriksaannya, kita balik. Nanti kita balik lagi. Pakai yang besar. Ini kita sisipkan di sini. Ini jari telunjuk, jari tengah kita sisipkan seperti ini. Angka 0 itu di tepi atas simfisis pubis. Ya, kenapa angka 0-nya di tepi atas simfisis pubis? Karena kemarin sudah Ibu jelaskan kenapa? Karena yang mobile, bergerak, tumbuh itu bagian fundus yang membesar. Kalau tepi atas simfisis atau tulang simfisis menetap, dia tidak berbesar kan? Iya, yang bergerak ini mobile. Fundus kan dari kecil besar naik lagi. Ya, bagian fundus ya. Jadi ini kita sisipkan seperti ini. Ya, kemudian angka 0 di tepi atas simfisis pubis. Kemudian jempol, fungsi jempol adalah menekan, mengetahui batasnya, ya. Ini kayaknya ya. Kemudian yang angka 0 di tepi atas sudah dapat. Nah, kalau dia lebih, ini jangan dilepas. Lebih ini kepanjangan misalnya, ini tinggal ditarik. Tentukan lagi. Oh, kependekan misalnya, ini tinggal ditarik. Ini jangan dilepas. Sudah tepi atas simfisis. Kemudian fungsi jempol adalah menentukan batas fundusnya. Setelah menentukan batas fundus seperti ini, kemudian kita balik. Oh, 38 cm contohnya. 38 cm. Agak dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah dapat fundus. Kita tengahkan, sudah dapat fundus. Kemudian ini kita balik, dia tidak subjektif ya. Kita sisipkan gini. Ini misalnya kepanjangan gini kan? Tapi atas di sini ini bisa kita tarik. Kemudian di sini tulang simfisis. Sudah pasti. Ini fungsi jempol adalah memastikan. Ini
memastikan berapa sih. Setelah dapat, ini jangan dilepas bagian jempolnya yang berperan seperti ini. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Iya, biar nggak subjektif. Nanti kalau gini kalian boleh seperti ini, tapi sini cenderung tadi kan ibu itu hamil 8 bulan, masa kok segini sih? Aduh, saya hamil merasakan kepala atau bokong. Gitu ya. Kemudian Leopold yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana punggung janin, apa sebelah kanan atau sebelah kiri, buka atau puki. Yang pertama tadi untuk mengetahui di mana posisi atau letak punggung janin. Yang kedua untuk mengetahui denyut janin, posisi denyut jantungnya. Tapi agar tidak bolak-balik, kita tahu dulu posisi letak denyut jantungnya atau punggungnya. Caranya adalah yang pertama sudah ditengahkan, ini kita pegang, kita tahan, bukan didorong, ditahan, ya, ditahan seperti ini. Tangan kanan yang terjauh merasakan. Ini apa sih, ini bagian terkecil? Oh, ini nggak keras, ini lunak kecil. Berarti bukan di sini punggungnya. Saya coba di sini. Kita pegang seperti ini. Ini ditahan, bukan didorong ya. Ini kita pegang. Oh, ini keras, memanjang. Ini punggungnya di sini. Nanti, oke. Ini punggungnya. Oh, ini berarti punggungnya di sini. Nanti saya taruh ini di sini. Bukan di sini. Ini bagian terkecil, ini punggung, berarti di sini. Ini nanti dilakukan pemeriksaannya terakhir semua karena akan mengangkat bantal. Jadi kalau pemeriksaan denyut jantung DJJ itu kakinya harus lurus. Berarti ini lagi dipasang, belum selesai Leopoldnya. Nanti saja terakhir. Jadi DJJ-nya nanti dulu, tentukan dulu tempatnya punggung. Sudah paham? Leopold 2. Kemudian kita ke Leopold 3. Leopold 3 itu mengetahui bagian apa yang ada di bawah. Apakah kepala atau bokong. Kemudian yang kedua, apakah kepala bagian presentasi itu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum? Caranya sama, kita tengahkan, sudah ditengahkan. Kemudian kita pegang kepalanya seperti ini. Kemudian pegang. Oh, ini lebar, ini ke atas. Oh, berarti kepala. Apakah sudah masuk atau belum? Kita ini goyangkan. Oh, ternyata goyang, berarti belum masuk. Oh, ini nggak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk. Kita ke level 4 kalau sudah. Ya, ini masih goyang misalnya. Oh, berarti Leopold 3 kepalanya belum masuk pintu atas panggul. Kita tidak perlu melanjutkan ke level 4. Oh, ini sudah masuk. Kita lanjutkan ke level 4. Cara level 4 adalah kita membelakangi ibu. Seperti ini. Tadi kan menghadap gini. Nih kaki kanan, ini ke sini. Ke sini, yang pertama tadi udah masuk. Tujuan dari level 4 untuk mengetahui seberapa jauh kepala sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Kemudian konvergen atau divergen nanti, dan mengetahui berapa per 5 yang sudah masuk kepalanya di pintu atas panggul. Karena tadi udah masuk, kita tentukan sekarang. Terus kita sisipkan dulu, ya. Kemudian di angka 0 di tepi atas sudah dapat. Nah, kalau dia lebih, ini jangan dilepas. Lebih ini kepanjangan misalnya, ini tinggal ditarik. Tentukan lagi. Oh, kependekan misalnya, ini tinggal ditarik. Ini jangan dilepas. Ya, sudah tepi atas, simfisis. Kemudian fungsi jempol adalah menentukan batas fundusnya.
Setelah menentukan batas fundus seperti ini, kemudian kita balik. Oh, 38 cm contohnya. Cekukan gini, nih. Kemudian kita lihat nih perlimaan. Oh, ini 3 jari dari batas kepala. Ini jadi batas. Ya. Perlimaan gini. Nah, ini kan panggul. Nih, ini terasa ini panggul. Udah masuk, oh ternyata cuma 1 jari, berarti 4 bagian sudah masuk. Berapa sisa tangan kita? Sisa. Iya. Jelas? Ya. 2/5 bagian, Bu, yang tadi soal yang kemarin. Ya. 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 Ya, 3 bagian yang sudah masuk. Paham? Paham. Itu adalah Leopold 4. Selanjutnya sudah selesai. Mundur. 3, 4, 5, 6. Sudah dapat fundus. Kita tengahkan, udah dapat fundus. Kemudian ini kita balik biar tidak subjektif. Ya, kita sisipkan gini. Ini misalnya kepanjangan gini kan? Ya. Tepi atas di sini, ini bisa kita tarik. Kemudian, oh di sini tulang simfisis. Sudah pasti. Ini fungsi jempol adalah ya, memastikan nih. Ini memastikan berapa sih. Setelah dapat, ini jangan dilepas bagian jempolnya yang berperan seperti ini. Ngerti? Oke. Yang di belakang itu kita baca. Iya, biar enggak subjektif. Nanti kalau gini kalian boleh seperti ini, tapi sini cenderung. Tadi kan ibu itu hamil 8 bulan, masa kok segini sih? Aduh, saya naikin dikit deh. Ya, jadi tidak objektif. Makanya dibalik. Sebenarnya gini juga nggak masalah, tapi untuk menghindari hal-hal yang tadi. Saya ragu deh, masa sih segitu, kayaknya segini deh. Padahal ibunya nggak seperti itu hasilnya. Gitu. Ya, misalnya ini tengah pegang, disisipkan. Ini ya sudah, kemudian kita tekan seperti ini, baru kita lihat. Bisa? Tadi ini adalah rumusnya. Jika kepala sudah masuk pintu atas panggul, maka tinggi fundus uteri dikurangi 11 dikali dengan 155. Sebaliknya, jika belum masuk dikurangi 12 dikali 155. Karena pada soal sudah masuk, maka biasanya adalah seperti ini. Asuhan sayang ibu menghadap ke ibu. Kita pegang dulu nadinya. Mana ibunya ini? Beda-beda. Nadinya pegang menghadap ibu. Kemudian kalau sudah pasti ini, kita lepas tangan kita ibu. Kita pegang jam. Ini tidak boleh kita pegang, kita lepas kalau sudah pasti ini kayak denyut jantungnya. Sekarang hitung sama-sama. Bentar, mulai dari Sudah. belas. Sekarang belas, istirahat. 6, 7, 8, 11. Istirahat. 13 11. Kok istirahat jangan ditekan ya. Nah, 10 11 11. ya, masih normal ya, dihitung lagi, dikalikan. Ya, itu ini yang DJJ normal. Tapi kalau kamu yang tidak terbiasa, tapi usahakan seperti ini ya. Kalau sudah pegang nadi, udah memastikan ini ditekan, kemudian dipindahkan jamnya. Ya, baru pindahkan jamnya ke sini, ini dilepas. Ketahui denyut jantung janin, ya. Ini adalah keadaan kurang dari 120 ya, indikasi gagal janin. Nah, ini ada keadaan normal.
udah fetal distress, udah lebih dari 160 180. Sini. Jadi kita bisa mendengarkan denyut jantungnya. Sama ini ya, lenek atau stetoskop, fundoskop. Kalau pakai Doppler dinyalakan dulu. Nih, ya. Dinyalakan dulu Dopplernya. Ini seperti ini. Kemudian tadi sudah dipastikan ya di sini tempat punggungnya janin. Kita kasih gel dulu. Kasih gel, bisa kasih gelnya di sini, bisa di sini. Dikasih gel, kemudian baru tentukan. Seperti itu nanti terdengar, baru keluar frekuensi. Denyutnya sih di sini. 130, 100. Bukan di. Setelah tadi abdomen pada ekstremitas bawah, kita melihat yang pertama, kaki ibu ada udim, ya inspeksi dulu ya. Udim sama, bagian terjauh kita tekan dulu ya. Kalau cepat kembali berarti tidak ada udim ya. Sama bagian kuku kita tekan seperti tadi ya. Kemudian kita melihat ada varises atau tidak, kemerahan. Ibu silakan miring ke samping, ibunya bantu miring ya. Kemudian kita lihat di belakang ini. Nah, di sini dilihat ada varises, oh tidak ada varises, tidak ada kemerahan. Ya, itu. Kemudian ibu sudah, Bu. Nah, bantu ibu untuk duduk di tempat tidur. Ibu miring dulu, bangun. Miring ya, ingat ya miring. Jadi tangannya ke sini baru bangun. Ya, gini ya. Nah, kemudian duduk. Oke, maju sedikit. Angkat patella, maju sedikit. Ya. Jangan terlalu mudah nih. Menggantung, kakimu menggantung. Oke. Tangannya minta ibu seperti ini. Ibu lihat tangannya ini. Biar ibu fokus ke tangan, bukan ke kaki. Nanti sengaja digirikan, enggak ini kakinya. Nah, kita ke ambil bantalnya ya. Ya, ingat ya, DJJ kakinya lurus. Dilakukan terakhir. Sudah kakinya lurus. Kemudian yang kita pegang adalah ini. Jam. Funduskop, fetoskop, lenek, terserah kalian mau sebut apa. Sama. Kemudian tangan ibu, ini nih tangan ibu. Nih tangannya. Jadi tangan dulu yang dipegang sampai memastikan itu benar-benar DJJ, bukan nadinya ibu ya. Denyut jantung ibu, nadi, ini jantung ibu ya. Nadi ibu harus berbeda antara nadi dengan DJJ terdengar. Oh kok sama ya? Oh berarti bukan. Untuk memastikan saja. Ya, jadi yang pertama, sebaiknya kita asuhan sayang ibu, kita tidak membelakangi pasien, kita menghadap ke ibu. Tapi kalau misalnya kalian tidak terbiasa atau kesulitan kalau seperti ini, enaknya gini, izin dulu sama ibunya. Ibu permisi bu ya, saya belakangi ibu, saya mau dengarkan denyut jantung janin ibu normal atau tidak. Nilai normalnya bu 120 sampai 160 bu. Tapi ya ini tulang ya, ini ada tulang kecil. Nah di tengah ini adalah tendon. Jadi yang diketuk adalah bagian tendon, bukan tulangnya. Ya, ada cepukan? Ya. Oke, itu. Ibu pegang dulu. Oke. Pegang. Kemudian kita ambil efek hammer.
depan nanti tertendang. Ya, jadi di samping, ya, di samping kita pastikan. Oh iya. Ya, bagian tendon. Ini tulang, kemudian ada bagian yang cekung, ini juga sama, coba. Ya. Lihat ini ya, jangan lihat ini, nanti sengaja nggak usah deh gini, gitu kan? Lihat ini, ya, lihat ininya, lemes saja nantinya. Nah, dia bergerak ya, berarti positif dua-duanya. Bisa? Bisa. Oke, habis itu ibu saya bantu, silakan turun, ya dibantu ibunya turun. Ya. Saat ibu panggil darah. Ya, tadi yang kita ukur ya ini ya. Nah, pemeriksaan panggul luar ada dua ya, pemeriksaan panggul dalam dan luar. Pemeriksaan sudah ibu jelaskan dulu ya. Nah, pemeriksaan yang memastikan panggulnya sempit atau tidak sebenarnya adalah panggul dalam. Nah, kalau mau periksa panggul dalam tidak boleh pada awal kehamilan karena bisa menyebabkan kontraksi lebih awal. Nah, kalau kita ke pemeriksaan panggul, hasilnya pegang panggulnya. Yang pertama kita periksa distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa ya atau Baudeluk, kemudian ukuran lingkar panggul. Berdiri sini. Yang kita siapkan adalah jangka panggul. Yang kedua adalah midpoint. Yang pertama adalah distansia spinarum. Jadi jarak antara spina iliaca anterior, superior, kiri dan kanan 23 sampai 26. Lumbal kelima. Jadi kita ukur dari lumbal kelima, hadap ke depan. Lumbal kelima sampai dengan tepi atas simfisis pubis. Jadi kita dari sini ini kan cekung ini, ya, ya, sampai tepi atas simfisis. 18 sampai 20. Ya. Nih, 20 cm. Bisa ya? Sudah. Kemudian kita ke ukuran lingkar panggul menggunakan ini 80 sampai 90. Caranya yaitu dari tepi atas simfisis sini bisa kalian balik, bisa seperti ini. Crista iliaca ya, spina, crista kita pegang sampai lumbal kelima, ya. Kemudian keliling, ya, crista, spina, ramus superior. Semua normal ibu ya, tensi ibu normal ya, 120/80 ibu, nadi juga normal, pernapasan ibu normal, keseluruhan bagian tubuh ibu dari atas bawah normal. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan ibu tadi denyut jantung bayi ibu adalah 140 bu, 140 masuk kategori normal. Batasnya normal adalah 120 sampai 160, tidak boleh kurang dari 120, tidak boleh lebih dari 160. Seperti itu gerakannya. Ibu merasakan gerakan bayinya dalam 12
jam, pernah nggak ibu hitung lebih nggak dari 10 kali? Lebih, berarti normal ya tadi gerakan janin dihitung berapa lama? Gerakan janin 1 menit. gerakan 10 kali 12 jam. 10 kali dalam 12 jam. Kalau lebih baik lagi gerakannya, tidak boleh kurang dari 10 gerakan ya. Kemudian ibu mau persalinan, ibu tanda-tanda persalinan dijelaskan sama ibunya karena sudah masuk trimester 3. Tanda persalinan seperti keluar lendir, campur darah, perut ibu sakit secara terus menerus,